warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan saya, Ibu Eka, akan mempraktekkan skenario kucing pada kasus 1 dan kasus 2 secara bergantian. Monggo Bu Eka. Oke. Suatu hari terlihat Bu Eka sedang bersedih. Di dalam kesedihannya tersebut, ternyata Ibu Eka ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat Ibu Nur agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami terkait pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik, di mana Bu Nur sebagai coach dan Bu Eka sebagai coachee. Mari kita saksikan percakapannya berdasarkan alur Tirta. Teng, 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 teng. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Eka. Baik Bu, Ibu Eka apa kabar? Alhamdulillah, sedikit baik Bu. Bu Nur, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja ada Bu Eka. Ada hal apa nggih? Iya Bu Nur, ini saya ada sedikit permasalahan ini Bu. Apakah Bu Nur bersedia untuk berbagi dengan saya Bu? Tentu saja Bu Eka. Memangnya nanti ketika kita berbincang-bincang, apa yang mau Bu Eka harapkan dari perbincangan kita? Saya itu ingin ke depannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu Nur. Oh, begitu nggih Bu. Tentu saja boleh Bu Eka. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan yang akan dibahas seperti apa nggih Bu? Mohon maaf Bu, jadi gini Bu, permasalahan saya ini terjadi di dalam kelas Bu, yaitu dari murid-murid saya. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan dengan murid Ibu ini yang seperti apa ya? Di dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, jadi ada beberapa murid yang mengalami kesulitan memahami materi nggih. Kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini kenapa, Bu? Setelah saya mencari informasi, seperti ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu mengalami kesulitan, Bu Nur. Begitu ya, Bu. Jadi ada beberapa faktor. Bu Eka, kira-kira faktor apa yang memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Kalau menurut saya itu, Bu, ini kalau menurut saya nggih, Bu, ya. Nggih, Yang nggih. pertama, ada anak yang belum sarapan. Sehingga anak tersebut menjadi kurang fokus, Bu. Karena kan perutnya lapar. Jadi kemudian ada yang memiliki pemahaman yang lambat. Seperti itu, Bu Nur, dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Oh, begitu ya, Bu Eka. Jadi masalahnya ada yang belum sarapan ya, Bu, dan ada yang memang daya serapnya kurang. Jadi seberapa besar harapan Ibu Eka terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya tidak muluk-muluk, Bu. Yang terpenting anak itu paham dan mengerti tentang materi tersebut, Bu.
Iya ya Bu, paling tidak murid Ibu Eka bisa merespon dengan positif pada pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Bu Eka, setelah Ibu mengetahui faktor penyebab permasalahannya tadi, bagaimana nih langkah Ibu untuk mengatasinya? Kalau menurut saya ya Bu, yang pertama itu saya akan lakukan untuk murid saya yang tidak sarapan tadi adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah. Karena apa? Kalau perut kita kosong, Bu, itu malah nggak bisa berpikir. Karena tidak ada yang diserap oleh energi, energi itu tidak ada yang diserap, Bu. Terus kemudian bagi murid saya yang memiliki pemahaman yang lambat, tentunya saya akan memberikan bimbingan yang lebih. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Eka, rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Bu Eka tadi akan mengingatkan kepada murid yang tidak terbiasa sarapan pagi dengan memberi sedikit pengetahuan tentang pentingnya sarapan sehingga siswa tersebut bisa fokus kembali. Kemudian juga untuk anak yang kurang bisa memahami materi, nanti akan diberikan bimbingan yang lebih. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira bimbingan yang lebih ini seperti apa contohnya Bu Eka? Kalau saya lihat-lihat itu dari anak yang kurang bisa memahami pembelajaran tadi itu saya akan melakukan bimbingan yang lebih yang akan saya berikan berupa latihan soal-soal, Bu. Oh, gitu nggih, Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus ya Bu Eka nggih? Iya, Bu, sampai mereka lebih bisa. Baik, Ibu Eka. Kira-kira kapan Ibu ini akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya tidak mengganggu jam pelajaran ya, Bu Nur, agar tidak mengganggu murid yang lainnya. Saya akan menerapkan di jam pulang sekolah. Seperti itu, Baik, Bu. ya baik. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Tentunya saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten sampai terlihatlah perubahan pada diri murid saya tadi yang saya bimbing tadi, Bu. Alhamdulillah Bu Eka. Terus kira-kira nih siapa saja nih yang dapat membantu Bu Eka dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini, tentu saja saya akan melibatkan kepala sekolah, orang tua, dan mereka sejawat, Bu. Oh iya Bu ya, saling berkolaborasi ya Bu untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan ke mereka. Bagus sekali Bu. Ini berarti untuk kedepannya agar siswa bisa lebih fokus dan memahami pembelajaran, Ibu akan terus berkomunikasi dengan wali murid. Oke, Bu Eka, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Eka sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Nur dan mendapatkan solusi yang baik terkait permasalahan saya. Alhamdulillah. Bu Eka, kalau begitu mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, insya Allah. Baik Bu, apakah ada hal yang lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Karena Bu Nur mau mendengarkan cerita saya. Ya, kita saksikan percakapan selanjutnya dengan cerita. Hari ini
Ibu Nur sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak dan mengantarnya terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat, Ibu Nur selalu mengirimkan pesan dan meminta izin kepada kepala sekolah. Namun, karena keseringan kepala sekolah ini menegur Bu Nur terkait pelanggaran disiplin kinerja, Bu Nur jadi merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta saya untuk membantu mencari solusi atas permasalahannya. Di sini yang menjadi coach adalah Bu Eka dan yang menjadi kunci adalah saya sendiri. Bu Nur, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum Bu Eka. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu Nur. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Bu Eka, kalau saya mengganggu waktu Bu Eka sebentar, boleh nggak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Bu Eka. Oh, nggak apa-apa Bu, tenang saja. Tentu saja boleh Bu Nur. Kebetulan perangkat pembelajaran saya sudah selesai Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mari duduk di sini Bu Nur, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih dan maaf Gi mengganggu waktunya Bu Eka. Oh, tidak mengganggu Bu Nur. Santai mawon Bu Nur. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Nur bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali, Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Mungkin Bu Eka bisa membantu saya. Baiklah Bu Nur. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan semoga saya bisa membantu permasalahan Bu Nur. Coba Bu Nur ceritakan apa yang membuat Bu Nur resah saat ini. Begini Bu Eka, kemarin itu saya habis ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Loh. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Nur? Hingga Bu Nur mendapatkan teguran. Coba Bu Nur jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu Bu Eka, saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah ini menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal saya setiap kali datang terlambat selalu meminta izin lewat WA. Kemudian menurut Bu Nur alasan apa yang membuat Bu Nur datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Eka. Anak saya sudah masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Walah, seperti itu masalahnya. Kalau menurut Bu Nur nih ya, itu apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya sih menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin ke kepala sekolah. Nah, betul sekali Bu Nur. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas. Karena apa? Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila Oh, ada iya, yang Mak. salah, memang Nggih, harus engken mawon ditegur. kula kuliah. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Nur?
Bu Eka, betul, saya memang merasa, saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya, terlambat seperti itu. Begitu ya. Berarti karena Bu Nur kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Bu Nur ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Nur resah karena teguran kepala sekolah kurang jenengan terima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi kalau menurut Bu Nur, bagaimana dengan sikap Bu Nur tersebut? Ya seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi saja karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Hmm, apa yang Bu Nur akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Nur? Mungkin, rencana saya sih ingin menemui kepala sekolah, Bu. Yang pertama untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara, saya dan kepala sekolah. Lalu, bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Nur? Nah itu, Bu, yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan? Menurut Bu Nur, menurut Bu Nur ya ini ya, kekuatan apa yang Bu Nur miliki untuk mengatasi keduanya? Mungkin saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Wah, sangat bagus sekali, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Nur sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Nur hadapi ini. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur nih Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Alhamdulillah. Syukurlah Bu Nur sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Nur rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Nur lakukan untuk menjalankan rencana Bu Nur itu? Mungkin mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan, lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu, masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saya saat ke sekolah. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Nur. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Nur dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Eka untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Eee Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu ya untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Nur. Baiklah Bu Eka, terima kasih atas waktunya. Saya permisi kembali ke ruang guru dulu nggih. Iya Bu Nur, silakan. Demikian adalah praktek kucing skenario yang kedua dengan saya yang menjadi kuci dan Bu Eka yang menjadi coach. Terima kasih sudah menyaksikan.